Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik. Kita bisa lihat banyak orang yang berbeda agamanya tapi tetap hidup berdampingan di masyarakat, masih berteman, bekerja sama, juga saling membantu. Walau kadang ada perbedaan pendapat, tetapi menurut saya untuk kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup baik. Kalau dari skala 10 sampai 100, saya bisa bilang nilainya 85. Karena seperti yang saya alami sendiri bahwa saya kebanyakan teman saya itu yang beragama lain selain Kristen gitu. Jadi menurut saya kerukunan antar umat beragama itu di sekitar saya dan di Indonesia sudah cukup baik. Nah, untuk menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu secara umum sudah berjalan cukup baik sih. Dan berhubung negara kita kan juga memiliki keberagaman agama ya, dan juga suku, budaya, dan juga bahasa yang sangat besar. Sehingga kayak untuk menjaga kerukunan itu bukan hal yang susah juga gitu, karena kita memang udah lahir di dalam banyak perbedaan. Tapi bukan berarti kayak nggak pernah ada konflik secara ini ya, terkait intoleransi atau konflik. Jadi kalau saya bisa nilai dalam skala 10 sampai 100, saya akan memberikan nilai sekitar mungkin 70 dari 10, dan maksud saya itu adalah kerukunannya itu udah tercapai dengan baik, tapi masih ada ruang untuk perbaikan, terutama untuk sikap saling menghormati, dan juga untuk mengurangi kayak prasangka antar kelompok agama, karena ada banyak juga ada konflik terkait mungkin agama yang bukan Islam yang sempat diprasangka buruk dan sebagainya. Tapi kalau untuk saya sendiri sebagai umat Hindu, saya melihat hubungan antara umat Hindu dan umat agama lain Indonesia itu umumnya tuh harmonis juga. Apalagi kalau untuk di Bali ya. Kalau di Bali itu mereka sangat harmonis, mereka sangat toleransi terkait agama lain gitu. Itu sih Kak. Saya, kerukunan umat beragama di Indonesia sudah cukup baik. Karena Indonesia sendiri memiliki beragam budaya, suku, bahasa, dan agama. Tetapi karena keberagaman itu disatukan oleh semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalau dikatakan saya menilai berapa dari tingkat 100, saya menilai 85. Kenapa saya menilai 85? Karena mungkin di beberapa daerah masih ada tuh perbedaan pendapat dan kesalahpahaman antara umat beragama menurut saya. Pribadi ya, umat beragama di Indonesia ini belum sepenuhnya tercapai atau belum semua sama rata untuk rukun. Kalau dalam skalanya menurut saya 75, karena beberapa daerah antara umat beragama itu masih sering ada konflik antara satu dengan lain, baik merusak fasilitas agama ataupun larangan untuk beribadah. Menurut saya kerukunan umat beragama di Indonesia itu udah cukup baik ya. Saya kasih skala 85 deh. Kalau menurut agama Buddha, hubungan kita sama agama lain itu udah cukup baik. Di agama Kristen hampir diajarkan untuk saling mengasihi sesama tanpa membedakan ras, suku, agama. Jadi di dalam agama kami itu saling mengasihi itu nomor 1. Jadi seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi itu yang menjadi pegangan bagi umat Kristen untuk saling mengasihi antar umat beragama. Agama aku sendiri, agama Hindu, itu kerukunan diajarkan melalui berbagai konsep dan juga ajaran suci. Kayak misal yang paling terkenal itu adalah Tatwam Asih, yang artinya aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Nah, itu mengajarkan bahwa kita tuh harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, karena pada hakikatnya itu semua makhluk tuh memiliki nilai yang sama, Kak. Nah, selain itu terdapat juga ada ajaran yang lain yang aku sebutkan adalah Vasudhaiva Kutumbakam, yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Nah, kalau untuk ayat dari kitab yang saya bisa kutipkan, itu ada namanya
ayam mijah paro peti garana lagu cetasam, udara cari tanam tuh pasudaiwa ketupat kamu. Nah, artinya orang yang berpikiran sempit membedakan antara kawan dan lawan, sedangkan mereka yang berpikiran mulia menganggap seluruh dunia sebagai satu keluarga. Nah, begitu. Terus ya. Kalau menurut saya, agama Islam sendiri mengajarkan umatnya untuk saling menghormati sesama manusia, berbuat kebaikan kepada siapa aja, dan tidak memaksa orang lain untuk mengikuti keyakinan kita. Karena di Islam sendiri mengutamakan kedamaian dan menghargai pilihan satu sama lain dari setiap individu. Dan di Al-Quran pun juga ada disebutkan di dalam dalilnya, surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin, yang artinya tidak ada paksaan dalam agama. Jadi di dalam agama Islam sendiri tidak ada saling memaksa untuk ayo masuk agama Islam, nggak ada. Yang penting saling menghormatin, tidak mengganggu kegiatan ibadah agama masing-masing. Kalau menurut saya sih seperti itu. Di agama saya itu dalam saat beribadah pasti diajarkan untuk rukun sesama antar umat, tidak memandang latar belakang dan ataupun agama. Jadi toleransi itu tetap diutamakan dalam ajaran agama saya. Menurut Angga kita diajarin kayak nilai-nilai cinta kasih, welas asih, sama toleransi terhadap sesamanya. Terus kita juga diajarin buat menghormati keyakinan orang lain. Saling menghormati antar umat beragama, serta saling menjaga komunikasi. Jadi kita juga tidak perlu, misal nih kita punya teman yang berbeda agama, kita tidak perlu memaksakan keyakinan kita kepada mereka seperti itu. Selain itu kita juga bisa saling membantu antar tetangga, misalnya satu lingkungan itu kan tidak hanya satu agama saja, kita bisa saling membantu ketika mereka saling membutuhkan kita. Itu akan mempererat hubungan kita antar umat beragama. Oke, menurut saya sendiri itu suasana kehidupan beragama yang harmonis itu dapat diciptakan melalui beberapa poin yang sudah pikirkan ya. Yang paling utama itu adalah saling menghormati, yaitu paling utama ya. Lalu yang kedua itu tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain, apalagi kalau misal kayak kalau saya contohkan, let's say kita lagi di Pulau Jawa. Nah, untuk agama saya sendiri itu tergolong ini ya minoritas. Jadi seharusnya itu yang orang yang memiliki agama mayoritas itu tidak boleh memaksakan ajaran agama mereka kepada saya. Terus kalau yang satu lagi adalah untuk menanamkan pendidikan toleransi sejak usia dini, agar pada saat mereka sudah besar, pada saat mereka sudah dewasa, mereka tuh sudah tahu apa yang benar, apa yang salah. Menurut saya, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat yang heterogen? Suasana yang harmonis itu dapat diciptakan dengan membangun sikap saling menghargai perbedaan, menjaga komunikasi yang baik, serta menghindari sikap yang dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga perlu membiasakan kerjasama dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan musyawarah. Dengan sering berinteraksi secara positif, rasa saling percaya dan persaudaraan akan semakin kuat, meskipun berbeda, memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dan juga di dalam Al-Quran juga disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa. Jadi menurut penjelasan ayat ini mengajarkan bahwa manusia itu harus bekerja sama dalam hal kebaikan dan bermanfaat tanpa melihat perbedaan latar belakang yang berbeda-beda. Oke, nah setiap umat beragama itu harus memahami bahwa perbedaan itu adalah bagian alami ya dari kita manusia. Kita semua itu adalah perbedaan dari agama, suku, bahasa daerah dan sebagainya. Nah, untuk dalam agama saya sendiri itu terdapat ajaran Trihita Karana
yaitu menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Nah, ajaran ini yang saya dapat mempelajari itu adalah mengingatkan bahwa hubungan yang baik dan sesama manusia merupakan bagian penting dari kehidupan yang harmonis. Gitu. Setiap umat beragama seharusnya menjaga kerukunan dengan cara menghormati hak orang lain dalam menjalankan ibadah dan keyakinan. Maksudnya itu gimana? Tidak mengganggu satu sama lain ketika ada kegiatan ibadah setiap agama. Selain itu, penting juga untuk menghindari sikap fanatisme yang berlebihan, tidak menyebarkan kebencian, serta selalu mengedepankan dialog jika terjadi perbedaan pendapat. Jadi tidak langsung bertindak, kalau bisa dimusyawarahkan dulu, baru dengan sikap saling menghormati dan memahami kehidupan yang damai dapat terwujud. Setiap umat beragama itu harus menghormati kebebasan orang lain dalam menjalankan ibadah dan keyakinannya. Sikap saling menghina atau menyebarkan kebencian atau memaksakan ajaran agama orang lain sebaiknya dihindari agar tidak terjadi konflik antar umat beragama. Setiap umat beragama sebaiknya menghargai hak orang lain untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Terus kita juga harus jaga ucapan dan tindakannya agar tidak menyinggung orang lain. Terus kerukunan juga pasti bisa terjaga kalau misalnya kita punya sikap yang saling menghormati. Menurut saya, pemerintah memiliki peran penting ya untuk menjaga kerukunan dan memastikan warganya itu tetap hidup rukun. Yang sebagaimana semboyan negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tapi tetap satu. Di situ juga penting peran pemerintah untuk kayak memberi edukasi terhadap toleransi serta menindak tegas tindakan yang dapat memecah persatuan antar umat beragama. Dengan begitu, masyarakat dengan keberagaman ini merasa aman serta dapat menjalankan keyakinan mereka masing-masing dengan bebas. Harusnya pemerintah itu harus bersikap adil ya bagi pemeluk agama masing-masing, biar kita kayak bisa menjaga toleransi yang tinggi. Mereka juga harus memfasilitasi dialog antar umat beragama. Pemerintah itu juga harus beri pendidikan tentang toleransi, mengambil tindakan tegas terhadap bentuk diskriminasi terhadap konflik yang mengganggu kerukunan masyarakat antar agama.